Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmiah Syedida, NIM 19117009 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video micro teaching pembelajaran IPA untuk memenuhi ujian akhir semester saya yang diampu oleh Ibu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD MPD. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi Bu. Apa kabar anak-anak? Baik Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar selamatkan makhluk hidup dengan tema tumbuhan sahabatku. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami ide pokok dan informasi. Yang kedua, siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Dan yang ketiga, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci melalui Google Form. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada video pembelajaran perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Ilmiah Syedida, 1911 dan dosen pengampu saya Sulistiani Putri Ramadhani, SPD MPD. Silakan disimak. Pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dan benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Tahukah kamu ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu mempunyai bunga, yang kedua mempunyai biji, yang ketiga mempunyai alat kelamin jantan, dan yang keempat mempunyai kelamin betina. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dengan adanya tahap penyerbukan dan dilanjutkan dengan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari dari kepala tubuh bunga. Proses berlangsungnya penyerbukan bisa terjadi melalui bantuan udara, air, hewan, ataupun manusia. Serbuk sari pada proses penyerbukan bisa berasal dari satu bunga atau penyerbukan sendiri. Bunga yang lain dalam satu tumbuhan atau penyerbukan tetangga. Bunga yang lain masih satu jenis atau penyerbukan silang. Dan bunga lain yang berbeda namun masih satu variasi atau penyerbukan dasar. Lalu ada pembuahan. Pembuahan yaitu proses terjadinya pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Proses pembuahan pada bunga akan menghasilkan calon buah yang baru dan biasanya ada pada biji buah. Buah yang sudah matang atau masak akan jatuh dari pohon dan terbawa oleh makhluk hidup, baik seperti manusia dan hewan. Sedangkan biji yang terbuang apabila dalam kondisi yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah yang kemudian kecambah tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan muda dan berkembang biak menjadi tumbuhan dewasa. Proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan akan terus berlangsung. Dengan adanya proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini, maka tumbuhan akan menjadi banyak dan terhindar dari pembunuhan serta terjaga kelestarian. Lalu ada bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota bunga, yang kedua ada kelopak bunga, yang ketiga ada benang sari, yang keempat ada putih, yang kelima ada datar bunga, dan yang keenam ada bakal biji.
Oke, anak-anak, setelah kita menonton video pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi disebut juga sebagai reproduksi generatif. Dapat didefinisikan bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara seksual atau kawin. Dalam prosesnya, perkembangbiakan generatif dapat dialami oleh tumbuhan maupun hewan selama mereka memiliki alat kelamin, kecuali tumbuhan atau hewan tersebut memiliki faktor lain yang mengakibatkan alat kelaminnya tidak berfungsi optimal sehingga tidak dapat melakukan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin karena ditandai adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses peleburan dua sel gamet ini dinamakan pembuahan. Pada tumbuhan biji tertutup, pembuahan didahului oleh penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Pembuahan akan menghasilkan biji tumbuhan yang jatuh di tanah atau lokasi yang cocok dapat berkembang hingga menjadi individu baru. Lalu di sini ada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Cara perkembangbiakan generatif ini diawali dengan adanya penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Setelah itu terjadinya pembuahan yang merupakan proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil pembuahannya berupa lembaga, bakal biji, dan bakal buah. Nah, di sini juga ada gambarnya nih anak-anak. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada buah, tepatnya yaitu bagian benang sari jantan dan putik betina. Nih, ini juga ada gambar bagian-bagian dari bunga. Ada kepala sari, kepala putik, tangkai putik, benang sari, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga, kelopak, mahkota bunga, dan tangkai sari. Nah, penyerbukan itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Pada tumbuhan, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Oke, Ibu akan menjelaskan 4 penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama, apa sih penyerbukan sendiri itu? Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Dan yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Lalu ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat, ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon lain yang masih satu jenis, tetapi berbeda varietasnya. Nah, jadi anak-anak, jika serbuk sari ini tertiup angin dan serangga karena jatuh di kepala putik bunga lain, apakah masih bisa terjadi penyerbukan sendiri? Tentu masih bisa, karena di sini tumbuhan itu tidak harus dengan satu tumbuhan yang sama, tetapi bisa juga dengan tumbuhan yang lainnya. Disebut juga itu sebagai penyerbukan bastar. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Oke, Ibu lanjut ya. Di sini ada tugas untuk kalian. Amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga, lalu gambarkan bagiannya dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Nah, anak-anak, tugas ini kalian tulis di buku tulis kalian, lalu hasilnya bisa kalian foto dan kirimkan ke dalam grup WA ya anak-anak. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, selanjutnya kita akan belajar ide pokok. Di sini ada yang tahu gak apa itu ide pokok? Coba Aziza, kamu tahu gak apa ide pokok? Kalimat utama, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Ide pokok adalah ide pokok atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada garis utama. Nah, di sini juga ada paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf itu adalah sekumpulan kalimat dalam suatu teks atau karangan. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Setiap paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama itu adalah kalimat yang memuat pokok pikiran atau ide pokok paragraf. Kalimat utama akan diuraikan oleh beberapa kalimat dalam paragraf tersebut. Kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan merinci kalimat utama. Di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, adanya memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang yang jelas. Dan yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Dan yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasannya. Lalu bagaimana sih cara menentukan ide pokok itu? Yang pertama itu baca paragraf dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Dan yang terakhir, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Oke, Hani. Apakah Hani bisa membantu untuk membaca cerita bagaimana jagung berkembang biak? Bisa, Bu. Oke, silakan Hani. Oke, bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok, makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sampingnya juga ya, Bu. Iya, Hani. Nanti bergantian ya sama Aziza. Seorang petani jagung memulai membiakkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Oke, sekarang gantian Aziza. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung.
Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Terima kasih Hani dan Aziza. Nah, tadi kan kalian sudah membaca cerita perkembangbiakan jagung. Jadi di sini Ibu ada tugas untuk kalian menuliskan ide pokok dari cerita tersebut. Tugasnya sudah Ibu masukkan ke dalam Google Form, kalian bisa langsung mengetik link yang Ibu kasih. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Untuk materi ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah jelas, Bu. Nah, di sini juga ada tugas untuk minggu depan, yaitu kalian membuat poster perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Contohnya seperti yang sudah Ibu berikan, kalian bisa membuatnya dengan karton, bisa juga dibantu dengan orang tua kalian ya. Lalu hasilnya bisa kalian fotokan dan dikirim ke grup WA. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Enggak, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup aja ya pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Dan anak-anak, jangan lupa kalian tetap memakai masker dan tetap cuci tangan, jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.